wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Para salikin jamaah rahmatullah, mari kita lanjutkan di akhir dari subbab mengenai ikhlas. Dan ini adalah subbab yang terakhir di dalam topiknya itu ikhlas, dan ini masih kiat yang ke-68. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in abau 'alaika fattariqu fi dzalika an ta'idahum wa ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar fakunu mahjuran ajrain. Tentu di dalam bermuasyarah tadi, kita berhubungan sesama manusia, ya kadang-kala kan tidak enak kita nggak ikut ya. Tapi sebetulnya itu medan untuk kita berjuang ya. Jadi kalau kita mampu berjuang, kita berjuang. Tapi kalau tidak, kan kemarin sudah dikatakan tidak usah ikut, nanti akan larut kamu itu gampang larutan ya, kira-kira kan gitu, gampang ikut kok. Nah, kalau kita kuat, fa in abwaka 'alaika, ya, kalau kita mengatakan tidak, ya, kita ada di komunitas itu dan mereka abai dengan kita, fa in abau 'alaik, dan mereka itu abai kepada kita, maka jalan keluarnya fattoriqu fidzalika, ya, dalam hal posisi seperti itu, maka jalan keluarnya adalah anta'idhum wa ta'muruhum bil ma'ruf. Nah, sudah kita harus melakukan tinati amar ma'ruf nahi mungkar, ya, wa tanhahum 'anil munkar. Niatnya itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan gitu, guyon ya guyon, tapi seperlunya. Tidak usah fitnah, tidak usah ghibah, tidak usah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, gitu kan? Banyak kan seperti itu, ya. Jangan, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau seperti itu kita lakukan, fatakunu mahjuran ajrain, maka dengan demikian kita akan mendapatkan 2 pahala. Niatnya amar ma'ruf nahi munkar, ya, ajrain, 2 pahala yang akan kita peroleh. Ahaduma ala kafaka an musyarakatin fi isyanihi. Pahala yang pertama adalah karena kita mencegah diri menemani mereka, ya. Musyarakatih, kita nggak mau menemani hal yang jelek, enggak. Saya tidak mau ta'awanu 'alal ismi wal udwan, enggak. Tapi ta'awanu 'alal birri wat taqwa saya mau. Kalau ismi, udwan saya enggak mau. Karena itu berani, ya. Fi isanihim, dan disitulah mereka akan melakukan kemaksiatan. Ya, kita berarti berani untuk mengatakan tidak. Katakan tidak dengan ghibah. Katakan tidak dengan fitnah, kita kan, saya itu fitnah, saya itu ghibah, katakan, gitu kan. Wal akharu, dan yang kedua, ya, pahala yang kita akan mendapatkan apa? Fi amrihim bil ma'rufi wa nahyihim 'anil munkar. Kita mendapatkan 2, 1 karena kita tidak larut bermaksiat. Kedua, kita telah melakukan mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ini kira-kira kalau kita lakukan, orang nyelatu nggak, Bu? Pak, Pak itu sealim, Bu itu, waduh,
sudah pengajian sekarang nuturi terus, kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, caranya yang baik ya. Tidak sok-sokan kita dalam beramar nahi munkar ya. Kita itu amar ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf, caranya gitu. Amar ma'ruf nahi munkar, tapi caranya dengan ma'ruf ya, bukan caranya dengan kasar, dengan cara keras, tidak ya, dengan cara ma'ruf. Nah itu kalau itu kita akan dapat dua tadi. Nah alhamdulillah para salikin, fa in ajubuka ila dzalik. Kalau teman kita tadi yang biasa kongko ya 5 jam ya akhirnya hanya silaturahmi tok, tidak ada gibahnya, akhirnya mengikuti apa yang kita sampaikan, artinya amar ma'ruf nahi munkar tadi ya, kana laka ajrun tsalitsun ala ijabatihim, maka ini malih 3, malih kita ya, justru 3 pahala kita itu nanti tsalitsun 3 ala ijabatihim, atas sesuatu yang kita sampaikan dan diterima. Ya Bapak Ibu sekalian ya, diterima. Alhamdulillah akhirnya setiap kongko pertemuan silaturahim tidak lagi hibah, tidak lagi fitnah, tidak lagi bicara tentang makaru ya, tentang tipu daya, tapi akhirnya berbicara ilmu, bicara tentang zikir bareng, bicara tentang agama. Wah ini bagus. Nah, itu berarti kita telah bisa mempengaruhi dari cara pandang teman-teman yang biasa hibah di dalam sebuah mujalasah, pertemuan duduk-duduk tadi. Alhamdulillah ya kalau sudah seperti itu. Fa inna man ta'a illa huda, maka dengan sebab orang yang mengajak ya kemudian mendapatkan huda, artinya hidayah Allah ya, dari orang mursal menjadi orang yang alim, dari orang qorik jangan sampai menjadi korak, tapi ini katakan dari korak akhirnya menjadi qorik ya, alhamdulillahirabbil alamin, berarti ini dapat hidayah melalui kita, itu pahalanya berlipat-lipat ya, karena lahu ajruhu, maka dengan demikian kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan ajakan. Selama orang itu akan terus baik amalannya, karena kita itu amalannya mengalir kepada kita. Amalannya mengalir pada kita ya, seperti wa mislu ujuri min ta'ahud ilahi, seperti hanya pahala yang telah dilakukan oleh orang yang kita amar ma'ruf nahi munkari itu, kemudian beliau mengikuti kita, maka dengan demikian orang akan mendapatkan petunjuk Allah melalui kita. Yang memberi petunjuk pasti Allah, tapi melalui kita, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Inilah pentingnya kita itu selalu memohon petunjuk dari Allah itu, membutuhkan hidayah, huda dari hidayah itu terus kita minta. Karena itu Rasulullah berdoa kan, salah satu doanya Rasulullah itu apa? Inni as'aluka Allahumma ridho ba'dal qadha'i wa bardal aisy ba'dal mamati wa ladzatin nadhari ila wajhika wa syauqan ila liqa'i. Ini doanya Rasulullah. Ya Allah, aku mohon ridhomu dalam hatiku sesudah keputusanmu, kesejukan hidupku setelah kematian, kelezatan memandangmu, wajahmu, kerinduan berjumpa dengan Allah. Jadi ini bagian dari apa? Kita mohon ridho dan juga mohon hidayah dari Allah. Itu pentingnya petunjuk itu adalah seperti itu ya. Di dalam surat Toha juga disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma, disebutkan fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Jadi
Maka jika datang kepadaku wahai manusia petunjuk kepadaku daripadaku, artinya Allah yang memberi petunjuk, via-nya tadi ya lewatnya kita ya, lalu barang siapa mengikuti petunjukku tadi ya melalui kita amar ma'ruf nahi munkar tadi, orang yang teman kita akhirnya mendapat petunjuk ya, maka dengan demikian famanit taba'ada fala yadhillu walasqa, maka tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara nanti di yaumil akhir. Jadi dosa-dosa kita itu bisa terkurangi karena kita ngajak tadi, atau sebaliknya pahala kita akan naik terus karena orang yang kita ajak itu mendapatkan hidayah, mendapat huda dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jangan sungkan kalau mengajak orang berbuat baik, enggak apa-apa. Itu adalah kewajiban. Di surat lain juga disebutkan, di surat Muhammad ayat itu disebutkan walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Disebutkan dan orang-orang selalu mengikuti petunjuk, artinya petunjuk itu adalah agama Allah. Kita menyampaikan agama itu berarti menyampaikan petunjuk Allah, maka Allah akan menunjuk kepada mereka yang memberikan kepada mereka yaitu balasannya ketakwaan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, hidayah itu memang dari Allah, tapi hidayah itu harus berproses. Prosesnya apa? Macam-macam. Salah satunya adalah mengajak tadi. Hidayah itu kadang-kala mendengarkan adzan, orang hidayah tahu-tahu kemudian hatinya bergetar, akhirnya mu'alaf masuk Islam. Banyak. Ada yang membaca orang Al-Quran, kemudian awalnya dia benci, lama-lama tersentuh, akhirnya masuk Islam. Itu berarti dapat hidayah. Artinya ada wasilahnya untuk mendapatkan huda dari Allah tersebut, hidayah. Itu ya Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita menyampaikan, kita akan mendapatkan 3 pahala. Kita tidak bermaksiat, kita menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, karena kita diikuti, maka dengan demikian kita akan mendapatkan pahala ketiga, itu mengalirnya amalan dari orang yang karena hidayah Allah melalui kita, maka kita akan mengalir terus pahala-pahala itu. Oke, saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Fa in syaqqa 'alaika dzalika fi ibtida'il amri fa wadhabta 'alaihi wa mardatillahi ta'ala. Sebaliknya, tadi itu kan alhamdulillah diterima. Fa in syaqqa 'alaika, maka pada awalnya hal itu berat buatmu. Mulai amar ma'ruf nahi munkar itu kan berat. Wah, nanti dianggap sok, dianggap ya peh. Nah, nanti kalau sudah peh itu udah ya temennya sekarang begini, sekarang sukanya nuturi ya, nanti dikritik, dibully. Nah itu kan berat, tapi nggak apa-apa. Fibtidail amr, di dalam hal memulai amru tadi, amar ma'ruf nahi munkar, kita kok berat. Fa wadhabta 'alaihi wa amardatillah ta'ala, karena itu Anda berdoa mohon ridhonya Allah. Ya Allah, ini gimana sih teman ini? Gimana sih perkumpulan ini ngomongnya itu terus, ngomongnya tentang dunia, ngomongnya tentang ghibah. Saya sedih ya Allah, tapi kok berat ya saya akan melakukan itu. Nah, maka dengan demikian disebutkan diri adalah kita ibtigha mardatillah, dan kita diminta untuk mohon ridho Allah. Ya Allah, ridhoi saya. Karena itu bagi kita, maaf, yang murid-murid yang sudah suluk, ada namanya sholat, namanya liridhoillah. Mohon ya Allah diridhoi, apapun yang kita lakukan diridhoi ya Allah. Ya, jadi guru diridhoi, jadi pedagang ridhoi, jadi birokrat diridhoi, jadi pemimpin diridhoi, apapun yang dijalankan itu diridhoi. Nah, dengan demikian itu adalah keharusan kita itu memohon ridho ya. Fa inna Allah ta'ala yuhayyinahu 'alaik, maka dengan demikian ya Allah akan membuatmu ringan
dan itu mudah kepadamu, kepada kita itu memberikan yuhaiwin, pertolongan kepada kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam hal di dalam kita mohon ridho tadi, ya, di dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Tirmidzi menyebutkan adalah man iltimasa ridallah bi syahwatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhun nas, ya, wa min iltimasa ridwan nas bi syahwatillah syahitallahu alaihi wa ashata alaihin nas. Jadi barang siapa yang mencari ridho dalam apa saja, ridho Allah, saat manusia tidak suka, yang kita aja tuh nggak suka dengan mendengarkan kita, wah ibu itu, pak itu, mas itu, mesti ngejak yang ini ngingetin yang enggak. Oh, kita asik ngobrol ngalor itu diingetin, kira-kira itu, maka apa? Ya, maka Allah akan meridhoinya, ya, Allah akan meridhoinya, dan Allah membuat manusia itu meridhoinya. Akhirnya terpengaruh juga, ya. Wa man iltamasa ridwan nas, barang siapa yang mencari itu manusia dan membuat Allah murka, maka Allah akan murka padanya dan membuat manusia pun ikut murka. Ya, artinya kalau kita amar ma'ruf nahi harus karena itu ridhonya, mohon ridhonya kepada Allah, bukan mohon ridho kepada orang itu. Bukan untuk menyenangkan, itu bukan urusan senang menyenangkan, tapi betul-betul kita amar ma'ruf nahi munkar dan mohon ridha Allah. Insya Allah itu akan diberi kemudahan di dalam kita berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar. Wa yusarrihu laka bihaitsu yasiru alfan wa adatalak, maka dengan demikian Allah akan membuat hal itu menjadi ringan dan mudah untukmu, di mana ia akan menjadi kebiasaanmu. Jadi kebiasaan kita memberikan nasihat itu jalan. Kemudian orang yang kita ajak amar nahi munkar itu juga juga akan menjadi kebiasaan zikir, kebiasaan taklim, kebiasaan beramal soleh, ya, dan lain amal-amal hasanah yang lain menjadi biasa. Dan ini berarti kita mendapatkan petunjuk dari Allah tadi, dan kita mendapatkan ridho. Wallahu azza wa jalla la yudhi'u ajra man ahsana amalan, maka dengan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang memperbagus amalan. Jadi Allah membalas amalan kita, mengajak orang baik tadi itu kita dibalas oleh Allah. Ya, karena kita adalah apa tadi? Kita adalah selalu di dalam diridhoi oleh Allah. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon ridho Allah itu penting, ya, karena seorang kalau tidak diridhoi, maka dengan demikian kita tidak akan ada maknanya di dalam hidup kita itu. Nah, itu yang mohon kita perhatikan sehari-hari, ikhlas saja, mohon ridhonya Allah. Dengan cara itu, maka dengan demikian kita akan kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, di dalam Rasulullah bersabda, ini terakhir, man faraqad dunya ala ikhlas lillah wahdahu la syarikalah wa aqamus shalah wa ataz zakah faraqahu wallahu anhu radin. Jadi betapa dahsyatnya ridho itu di sini. Barang siapa yang meninggalkan dunia di atas keikhlasan, artinya kita tidak ingin karena manusia, tidak ingin karena kepentingan ujrah dari manusia, tapi ikhlas hanya untuk Allah, maka dengan demikian seperti soalnya sholat, menunaikan zakat, dan dia meninggalkan dunia dalam kondisi Allah ridhonya, maka dengan demikian itulah yang Allah akan memberikan balasan yang paling tinggi nanti
di akhirat. Padahal tidak seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya harus dibalasnya, tetapi Allah itulah yang maha tinggi dan itulah sesuatu yang disebut apa? Wala saufa yantu. Ini adalah ridho, itu adalah sepuas-puasnya balasan. Itulah. Jadi orang yang ridho, dan itu karena ridho Allah, itu berarti Allah akan memberikan balasan kepada kita itu sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga ngaji kita hari ini di akhir bulan Ramadan moga-moga mendapatkan maunah, hidayah, ridho, ya, rahmat, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.